Oke, Gun Solmi, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di sini di Saturasi Sabtu Ragam Informasi, dan ini masih bersama dengan Anda di kesempatan sore hari ini seperti janji saya ya, janji kami akan ada sore hari ini tuh, kalau saya janji kemarin Saturasi tuh bakalan ada insert, ada social culture, kemudian juga ada talent talks ya. Hari ini janji saya akan ada teman baik ya. Teman baik, teman lama banget gitu ya. Yang akan ngobrol bareng saya ya, Gun Samlia. Hari ini kita akan masuk ke sebuah kisah lah. Menurut saya itu sangat indah. Karena kisah tentang keberanian, proses, dan bagaimana seorang tuh finally berani melangkah untuk mewujudkan mimpi lama. Asik nggak tuh? Ntar ya, aku simpan Asik. dulu ya. Well, sudah terhubung melalui aplikasi semua. Sapa dulu, Sabto, are you? Hai, apa kabar? Akhirnya setelah sekian Iya, lama ya kita ampun, bisa ketemu dan ngobrol di online. berapa purnama, Purnama. Ya, berapa purnama? Ya, Lama banget dah gak sih? Ya kan? lama banget. Dan kita biasa paling cuma komen-komenan di Iya, Instastory, di di, WhatsApp di kayak gitu. story. Tapi nggak pernah Mm-mm. benar-benar catch up dan ngobrol yang mengenai Ya, update mengenai kehidupan di bener. sekalian. Kayak Gitu. yang kita ketemu gitu tuh jarang. Kalau dulu iya sih, Jarang-jarang. karena kita di sekota ya. Tapi prosesnya pokoknya Dulu asik banget. Mm-mm. Apa tuh? kayaknya. Mm-mm. Apa? Prosesnya pakai emang setiap hari. Ya, maksudnya kalau kalau dulu kan hampir hampir setiap hari kita suka Iya, discuss, bisa suka ketemu kan? jalan bareng, Mm-mm, makan mm-mm. dan segala macam, ya kan. Bisa ketemu. Benar banget. Ya, ya. Terus saya tuh banyak minta Gimana tolongnya gimana? ya kan? Minta tolong antar ke sini, ke dokter. Aku sih. Eh, Thank you ke banget ini. dokter, Ke nemenin dokter. ke dokter gitu Ya, kan. beberapa kali inget Iya, ya. iya, iya. Tuh, karena Mm-mm. paling sering ditembak buat nganterin ke dokter. Aduh, bersyukur banget karena punya adik seperti dia. Dan senangnya kenapa? Karena sampai dengan ya kayak long time ago ya, sampai dengan saat ini tuh kita masih bisa keep in Hmm, touch, masih bisa ngobrol. Itu tuh buat saya juga satu hal yang baik lah. Istilahnya senang juga karena nggak tinggal di kenangan aja, tetapi for nowadays kita masih bisa ngobrol dengan asik, dengan yang kita nggak usah cerita yang dulu, tetapi kita bisa ngomong mm-mm. itu tuh eh, bisa saling inget gitu kan. Tapi ini nggak Ya. cerita tentang kami, karena saya mengundang Sabto. Saya panggil eh, narasumber saya hari ini ya, tetapi nanti entahlah kita akan ngobrol seperti apa. Bersama lah ya. Well, mm, again, saya tuh udah kenal, kita udah saling kenal ya, mungkin juga what is it, sempat melihat perjalanan hidup secara dekat, which is juga kayak sempat keputus juga ya dalam waktu yang lama, tidak tidak banyak cerita, paling cuman komen aja kayak yang tadi disebut ya. Tetapi hari ini eh, sahabat saya ini datang sebagai anak indie, Ciece. Anak indie yang sedang rilis satu single. I don't know, hari ini single yang keberapa nih, Sab? Kedua, ketiga? Kalau kalau yang sekarang kedua, yang Alright. kedua, Yang pertama yang kapan dong? yang pertama tuh sebenarnya 2022, tapi thank Oke. Mm-mm. God ternyata surprisingly itu Mhm. juga hasilnya dari streamer segala macam tuh Mm, sampai dengan sebelum kemarin kita coba analisa bareng-bareng mm, sebelum kita rilis single yang terbaru pun juga dari produserku sempat ngobrol, sempat mm-mm. liatin dan dianalisa tuh surprisingly ternyata cukup lumayan bagus lah untuk pendatang Mhm. baru gitu kan. Oke. Streamingnya Mm-mm. maupun di save berapa banyak itu ternyata cukup banyak dan akhirnya walaupun jujur aja dari yang pertama yang kedua ini yang kedua kan Mhm. halo. Ya, keputus-putus ya. Oke. Ah, maafkan Gus soalnya agak freeze ini. Ya, semoga bisa kehubung lagi. Sedikit freeze.
Nah, agak freeze ya, bener ya? Tadi nge-freeze. Ya, nge-freeze. Oke. Jadi, Halo? oke. Ah, Nah, apa sih yang dirasain karena Vanelli kan juga bisa keluar karyanya ke dunia ya. Antara bangga, mm, deg-degan atau masih kayak nggak percaya gitu. Tadi sedikit kan, surprisingly kalau yang pertama itu animenya bagus ya sambutannya ya, as a newcomers kan. Oke. Nah, nge-freeze lagi deh. Ya, lanjut. ya, nge-breeze-nya di aku apa di dirimu? Tapi Itu kedengaran ya dia. suaraku ya? Kedengeran. Mm-mm. Hmm, oke. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Sabto sebenarnya mengaitkan atau enggak, Mhm. ini juga ya, Mhm. di bawah aku, karena dari aku sendiri tuh untuk mengeluarkan setiap single maupun yang kedua maupun nanti yang ke kemudian kalau Desember aku rilis lagi lebih ke Mhm. Christmas song. Itu pun juga nggak memikirkan kira-kira akan menjadi apa atau seperti apa. Mhm. Yang penting sekarang Sato mengeluarkan sebuah karya, Mhm. memberikan sebuah produk kreatif yang kira-kira bisa Mhm. dinikmatin oleh orang banyak gitu. Mhm. Karena dari single pertama menuju single kedua maupun nanti rencana Sato single kedua, secara secara apa ya, secara arti atau secara konten yang kita berikan itu sudah ada sedikit perubahan dari kontennya gitu. Kalau Mhm. yang pertama kan lebih ke cinta-cintaan mengenai Mhm. hubungan percintaan yang benar-benar antara kita dengan pasangan kita. Tapi kalau Mhm. untuk yang mulai dari yang single kedua maupun nanti untuk single-single selanjutnya lebih mengenai perspektif setiap personal terhadap kehidupan gitu kan. Tahu Oke. kan perjalanan kehidupan kita yang kita lewati mungkin Iya. bagaimana perspektif apalagi untuk yang single yang kedua ini mengenai mengenai apa ya mengenai self acceptance mengenai penerimaan diri sendiri tapi Oke. lebih diriletkan mengenai antara kita dengan sebenarnya dia general sih bukan cuma Mhm. kita dengan pasangan kita Mhm. tetapi kita dengan lingkungan dalam setiap lingkungan juga seperti kita dalam lingkungan pertemanan. Bahkan yang ingin Mhm. saya sampaikan adalah bagaimana kita mempresent diri kita sendiri terhadap dunia digital, Mhm. bagaimana kita bisa nge-present diri kita sendiri dengan bangga. Tidak Oke. perlu tidak perlu setiap orang apa sih juga mempunyai apa ya, apalagi standar sekarang, apalagi Gen Z selalu terimit bagaimana standar di digital itu harus seperti ini. Tapi Mhm. kadang-kadang memang iya sih, maksudnya memang oke, mungkin kita nge-present sisi terbaiknya kita, tapi kadang Mhm. juga kita nggak salah bahwa kita ingin menjadi diri kita sendiri, ada kalanya pun kita juga menjadi pribadi yang rapuh, menjadi pribadi yang Mhm. lelah, Mhm. menjadi pribadi yang kadang ya kita as a human being tetap ya udah sebagai manusia ada kalanya Mhm. pun kita harus nge-present bahwa diri kita itu jujur dengan diri kita Nah, sendiri harus itu berani seperti memvalidasi itu ya. gitu. Ya kan? Divalidasi aja Memvalidasi ya, bukan orang lain yang memvalidasi tapi kita ya. Tahu nggak ya sih dari ini kita menjawab sendiri. pertanyaan kedua tahu nggak? Oh iya? Pertanyaan saya kedua adalah cerita dikit dong lagu ini lahir dari momen apa? Apakah dari pengalaman yang what is it, dalam perjalanan panjang atau justru dari hal simple yang suddenly kayak gitu tiba-tiba. Jadi kayak tiba-tiba celing gitu atau kisah temen kalau cerita sedikit. Eh, Hmm. kok tiba-tiba muncul ini? Ini karena momen apa sih single kedua ini ya? By the way Ya, ini nulis siapa dong? Temennya? tato, tato Wow, oke, songwriter deh. yang tato, tato sendiri. Ya berarti sebenarnya Songwriter. sebenarnya juga uh, balik lagi sih apalagi Sabto uh, juga bekerja di bidang industri kreatif gitu kan. Nah, itu Juga dia. Sabto di dunia profesional juga Mhm. lebih
banyak berketemu dengan orang dengan berbagai macam karakter. Mm-mm. Dengan kadang pada saat kita ke acara ini, kita kadang suka mempelajari dulu, kita akan ketemu dengan siapa, kita ketemu Mm-mm. dengan A, B, C, D. Dan jujur saja kalau sampai ditanyain sebenarnya cerita mengenai behind the story about this song, sebenarnya Mm. juga itu akumulasi dari beberapa hal dalam perjalanan hidup aku Oke. gitu. Jadi Mm-mm. emang eh, kadang pun di beberapa momen atau dalam perjalanan kehidupan kita pasti kadang-kadang kita dituntut untuk menjadi selalu Mhm. sempurna gitu kan. Menjadi orang mungkin pada saat orang melihat minusnya kita, mungkin orang melihat perspektif minusnya kita gitu. Mhm. Tapi sebenarnya jadi kita berusaha bagaimana caranya kita diterima di society bahwa kita itu selalu terbaik, bahwa kita itu Ya. selalu selalu sempurna, selalu bagus, selalu pintar, selalu lo keren deh, lo juara deh kayak gitu. Mhm. Mhm. Tapi contoh sederhana lah, contoh sederhana. Mhm. Ada beberapa event yang Sabto datengin, tahu sendiri kan kita ketemu dengan si A, si B, oh apa kabar, gini gini Mhm. segala macam, dan itu sangat melelahkan. Pada saat kita pulang ke Itu untuk rumah, orang introvert tahu nggak? Kayak energinya tuh keserap begitu banyak kalau ketemu orang itu kan begitu capek. luar Padahal biasa. sebenarnya nggak ada yang nuntut juga kan? Iya, tapi kan itu Mhm. juga balik lagi, Iya, itu iya. kekhawatiran, Mhm. kekhawatiran yang secara mentality, secara society memang sudah terbentuk sedemikian rupa. Dan biasanya Kak Sabtu nih habis datang di event A, B, C, D gitu. Kadang pulang tuh ya udah, kadang masuk ke apartemen, nyalain lampu, udah kadang diem gitu aja itu udah nikmat. Itu Mhm. sangat benar-benar melelahkan gitu. Karena Mhm. itu kayak sebuah embrio dari sebuah cerita, embrio sebuah lirik yang akhirnya iya ya, saya mencoba melihat ternyata pada saat share atau tanya ngobrol dengan Mhm. teman-teman pun ternyata mereka merasakan hal yang sama gitu. Makanya dari beberapa lirik yang saya sampaikan pun juga sebenarnya uh, ya kita emang kita kadang-kadang kita nggak sempurna dan kita pun kadang-kadang Mhm. rapuh dan itu Mhm. pun kalau diimplementasikan dalam kehidupan Mhm. mungkin antar personal, pertemanan pun kadang-kadang pun juga kita nggak bisa jujur dengan sahabat kita, Ya. teman kita, karena kita juga nggak mau terlihat, ya kan, nggak mau terlihat bahwa kita lemah Mhm. gitu. Dan kadang Ya, kita betul, sampai jaga betul. jarak, jangan sampai kita menjadi beban mereka, kadang kita nggak pede sendiri gitu kan dengan kekurangan Mhm. Ya, sometimes kayak gitu ya. Nah, tapi di sini cuma kita ya, ya, ya dunia menerima kita dengan apa adanya itu sebuah Mhm. blessing buat kita sendiri juga gitu. Dan nggak Mhm. salah kita menjadi diri kita sendiri selama kita dalam koridor yang benar gitu. Gambarannya sih itu sih. Mhm. Well, ini kita ngerti ya proses growing tuh emang kayaknya nggak cuman satu. Kita semua tuh tumbuh karena sebenarnya kita dulu juga tipikalnya begitu yang kayak yang harus begini, harus begitu, padahal nggak ada yang mengharuskan tapi karena kita menuntut diri kita sendiri have to be perfect kayak gitu kan. Well, Hmm. ini waktu memutuskan untuk serius bikin single ini, mmm, mana dia? Nah ini dia, eee, ada nggak sih atau, berani mewujudkan ini atau justru ada dorongan kecil yang tiba-tiba tumbuh kayak gitu atau gini deh, apa yang paling mendorong, Sabto untuk bikin, Memutuskan bikin lagu memutuskan? ini. Iya bener, heeh. Eh, Sebenarnya akhirnya sampai berani memutuskan untuk membuat single ini jujur aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan suka humming kan, Mhm. humming di mobil sambil setir, kadang Mhm. sambil humming gitu. Nah pada saat menemukan sebuah intonasi nada yang kayaknya pas dengan apa yang Sabto rasain, akhirnya Sabto ngobrol sama sama music arrangernya Sabto gitu Mhm. kan. Terus itu kayak jadi sebuah tabungan dulu nih, tabungan Mhm. dulu gitu kan. Mhm. Akhirnya, oh aku dapat liriknya, kemudian aku dengerin, terus kemudian biasanya kalau orang kreatif ketemu yang sudah sefrekuensi, kadang-kadang kan suka saling nimpalin, nambahin. Oh begini nih, bikin begini, bikin begini, bikin begini Mhm. gitu. Akhirnya ya akhirnya kebentuk ini gitu lah. Akhirnya pada saat akhirnya Sabto berani, oke lah kita rilis gitu karena
Sabtu tuh teman-teman tuh suka datang ke apartemen Sabtu gitu, suka mereka Hmm. kadang habis kerja atau habis itu kadang-kadang kan Hmm. ada salah satu model teman Sabtu cewek gitu kan yang main ke tempat apartemen Sabtu, dan Hmm. kadang Sabtu suka jadi kita saling sharing Hmm. sharing mengenai kehidupan kita masing-masing. Hmm. Dan ada sebuah momen yang benar-benar Sabtu rasain ternyata, semoga saja sih mencoba merelatekan dengan lagunya Sabto yang Hmm. di antara bayang ini, balik lagi kayak sebuah konfirmasi bahwa kayaknya lagu ini bisa mewakili gitu, bisa Hmm. mewakili perasaan banyak orang. Hmm. eh, Mungkin ternyata ternyata dia di lingkungan diberhadapkan dalam kehidupan pribadinya dengan pasangannya, dengan gebetannya lah gitu. Hmm. Dan oh iya ya, ternyata ada beberapa poin yang akhirnya oke lah, ya udahlah kita, saya telepon sama si musik manajer Sabto, udah kita recording aja deh, aku bilang gitu. Jadiin seminggu langsung kita rilis uh, besok tanggal 11 gitu ya. Hmm. Udah akhirnya beberapa proses pengerjaan, proses releasing apa segala macam, ya udah akhirnya oke, 11 kita rilis single ini gitu. Ini dia 11 11 11 ini kayak belanja apa namanya, pestanya online shop. Pestanya online shop tuh freeze lagi ya. Kayaknya mungkin koneksinya di Good News deh, maafkan Gens Only ya. Mmm, Semoga bisa kesambung lagi. Oke. Next question. Tuh, kayaknya mungkin koneksinya Good News deh, maafin ya Sap ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, well, next. Tadi sempat mention, proses kreatif ya. Proses Mm. kreatifnya butuh berapa lama dan apa sih bagian yang paling bikin Sabto mikir, wah ternyata bikin lagu itu nggak cuman soal ide, tapi juga soal jujur sama diri sendiri. Ada nggak nih Sebenarnya, mhm. kalau kalau bagian mana yang tersulit adalah bagaimana menaruh kata-kata itu. Oh, oke. Setiap kata-kata itu kita berikan perasaan. Mmm, Itu sebenarnya value yang cukup ingin Kasih Sabto feel dapat. gitu ya, feel. Kasih feel gitu kan. Jadi paling nggak orang yang ngedengerin itu juga, karena gini ya, pada saat ngomong perasaan gitu, bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan tanpa kita merasakan gitu. Mhm. Jadi inginnya juga kita berharapnya bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan pun orang juga ikut merasakan, berarti seharusnya kita pun juga ada di dalam setiap perkataan yang kita Mhm. ucapkan gitu. Jadi kalau dari satu sendiri, ini kalau yang dikatakan susahnya bagaimana sih? Ya lebih ke situnya sih, lebih Mhm. lebih lebih memberikan makna dalam setiap kata yang dilakukan, Mhm. dilakukan itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya yang susah lagi adalah video klipnya. Mhm. Video klipnya. Jadi Sato itu sebelum rilis pasti video klip sudah siap karena Sato bikin dia teaser kan. Mhm. Nah, di sini pun juga akhirnya bagaimana menjual sebuah visual dari lirik-lirik yang Sato bikin ini pun juga bisa lebih mudah divisualisasikan dalam sebuah video klip. Nah, itu yang Ya ya. itu juga cukup menantang, Mhm. gitu. Ya. Oke. Well, nah kembali lagi di proses kreatif ya, biasanya dalam setiap proses atau karya, itu pasti kan ada momen spesial. Buat Sabto nih, momen apa yang paling menyentuh selama mengerjakan single ini? Yang bikin Sabto ngerasa ini beneran part of my life gitu, atau journey of my life, right? Ya kayak gitu. Jujur, sebenarnya pada saat Sato dengerin approval pertama sebelum mastering, Oke. kita kan ada beberapa proses approval dari Mmm. music arranger Sabto, kan ada beberapa approval gitu. Mhm. Itu agak dalam sini. Maksudnya ada momen yang Sabto rasain sendiri bahwa uh, itu kan kayak ngelihat sebuah hilal ya, akan produk apa yang akan kita jadikan gitu kan, sebuah kayak udah mau bayi udah mau lahir gitu kan. Dan Mhm. pada saat Sabta mendengarkan pre-mastering pertama itu Sabta dengerin itu sengaja Sabta di mobil
Atau memang udah dikirim malam tapi entar aja pada saat mau berangkat kerja gitu loh gitu. Dan Sabto benar-benar mendengarkan setiap pada saat mau ke kantor, Sabto benar-benar dengerin dengan audio mobil gitu. Dan jujur aja Sabto di situ mencoba merefleksikan bagaimana membuat lagu ini, menaruh pesan itu, dan kemudian akhirnya mendengarkan dalam sebuah karya kreatif itu cukup cukup apa ya, cukup jujur aja Sabto nangis di mobil Oke. karena mencoba menyambungkan lagu itu. Sabto bersyukur, thanks God, Tuhan itu memberikan talenta yang luar biasa Mhm. gitu. uh, Halo. Yes, dengar dengar. Lanjut. Oh, gak freeze lagi nih. Nah, dengar dengar, dengar, gas. Masih dengar kok. Oke. Aduh, sampai mana tadi ya? uh, Mm-mm, nggak apa mm-mm, Sabto ingat. Jadi kayak mm-mm, di poin ini kayak tadi seperti seperti tadi pada saya. Jadi kalau ditanya mengenai momen yang benar-benar sepertinya cukup mhm, apa ya, bagaimana kita menghargai value produk ini atau value kualitatif ini, balik lagi pada saat mendengarkan premaster yang pertama itu benar-benar tadi mm, seperti saya sampaikan, atau cukup terharu gitu loh. Terharunya mm, adalah thanks God, maksudnya apa, bersyukur Tuhan memberikan talenta yang luar biasa, bagaimana mengkoneksikan walaupun sebuah kata-kata, mengkoneksikan ini menjadi sebuah sebuah mengkolaborasikan dengan musik, kemudian ya, juga menaruh bumbu-bumbu perasaan yang ada di situ. Akhirnya pada saat mendengarin premaster pertama itu, jujur, apa, ada kepuasan tersendiri, mhm, kepuasan tersendiri uh, mengenai hasil hasil review ini gitu loh. Pada saat mhm, mendengar itu tuh aku benar-benar sambil setir mobil sambil nangis sendiri, nangisnya itu oh my god, thanks God gitu kan, mhm, thanks God is really amazing gitu man. Ini sebuah sebuah perasaan yang aku sangat bersyukur diberikan talenta menulis lirik, kemudian menyampaikan sebuah ide ke bagian yang satu nggak bisa gitu. Kepada musik kan satu nggak ngerti gitu, tapi cuma ada mhm, satu bisa humming ke sini akhirnya juga dipertemukan dengan music director yang luar biasa yang mhm, kadang ya. Yang bisa ngerti menerjemahkan maksudnya ide ya. arahnya satu kemana walaupun dengan clue sedikit, tapi pada Mhm, saat mendengarkan preview ini benar-benar oke juga mhm, ya, yang bisa menerjemahkan ide. mhm, Satu cukup bersyukur dan harusnya sih pesannya nyampe ya, harusnya pesannya mhm, nyampe mhm, gitu, pesannya nyampe dengan apa yang Sabto harapkan. Walaupun tapi balik lagi mungkin ini di perspektifnya Sabto ya, nggak mhm. tahu nanti pendengar pendengar kan pasti juga mempunyai selera musik Iya, sendiri betul. atau Mhm, segala macam. Tapi dari satu sisi kalau ditanya ke Sabtonya sendiri, Sabto bersyukur dulu ternyata hasilnya seperti yang Sabto harapkan gitu. oke, kayak mungkin malah beyond ya, lebih ya, Iya, ya lebih 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 lebih. lebih dari yang lebih dari ekspektasi lah ya. Iya, Beyond iya. expectation nih Hmm. seru. Emang sih bisa ngebayangin ya emang, kata kemudian digabungin sama nada tuh nggak bisa kadang tepat begitu saja nggak bisa loh. Ah nggak pas, Mm-mm. kalau kata ini nadanya ini gitu nggak sih? Iya, 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 Ya iya. kan? Mesti Ah, mesti di-mix kemudian tapi gimana caranya pesennya tetap nyampe dan kayak masih kena di hati itu tuh, mm-mm. proses kreatif yang cukup seru, asik. Which is kadang kalau sampai ke delivernya tuh simpel gitu ya, tapi ternyata emang kadang nggak sesimpel itu kalau kita dalam proses kreatifnya. Dan Nah, sama itu Pak apa In, tuh? Mhm. ada juga yang kan ada beberapa yang choir kan, beberapa layer Oh, suara. Jadi oke. Mhm. itu juga satu semua kan. Jadi sama Mmm, jujur aja satu itu kan bukan karakter yang bisa mecah suara gitu kan.
You know me lah Berarti ya. musik. Kalau kalau dulu waktu kita duet karena di pelayan pasti poin kau yang pecah suara ya, aku suara satunya. Ingat nggak? Ingat nggak? Ya ingat Ya nih. ya ya. Search me, Lagunya sih. Lord. Oh, ya. Nggak pernah unforgettable moment Iya, tau gak sih? iya, dan unforgettable. Kita mencoba, Mm-mm. mencoba out of the box dengan waktu Mm-mm. itu kita sebuah proyek. Nah, itu tapi Sabta bersyukur ketemu dengan seorang music arrangers yang luar biasa. Jadi benar-benar dia ngedirect Sabto dengan, oke, suara ini ya, nanti sampai yang sini ya. Oke, Mm-mm. nadanya di sini ya, improvise gini ya. Terus kemudian juga Sabto kadang suka menipali dengan ide, kalau bagaimana kalau bagian ini agak nafasnya ditahan ya. Jadi ya itu juga dalam prosesnya cooking the song pun juga prosesnya seperti itu. Oke, jadi yang take voice-nya semuanya Sabto ya? Di situ Iya. kayak soundnya kan kayak choir gitu ya. Tapi ternyata ya kan. Tapi kalau yang Ya. udah tahu suaranya pasti ketebak sih. Oh iya gitu. Akan ketebak kalau itu emang suaranya Sabto. Well, um, ada nggak sih? Oh ini udah diceritain juga gimana sih? Kok tahu banget sih apa yang di pikiran saya? Please deh. Apa? Udah dijawab Apa? tadi. Udah gua juga. Tapi nggak apa-apa. Biar confirm ya Gun Somli. Ini kita nggak janjian tau nggak sih? Iya, nggak dikasih materi, Gak mau tanya dikasih, apaan, gak nggak emang dikasih materi. pokoknya harus cerita gitu ya. Tapi by the way kan kita belum cerita sedikit profilnya Sabto ya. Hmm. Aktivitasnya apa dong? Before sebelumnya kan memang ketemu banyak talent-talent ya. Karena emang sering ngurus event kan. Ya, kalau Sabto sebenarnya kalau as a profesional sebenarnya Sabto ini puji Tuhan dipercaya di salah satu uh, perusahaan corporate di bidang estetik, itu Mhm, as a marketing director di Jet Aesthetic Clinic Group gitu kan. Kalau profesionalnya di situ kerja apa kerja hybrid gitu mhm, kan. Jadi nggak harus di kantor terus, kadang mhm, seminggu berapa kali, sehari 2 kali kayak gitu. Dan so far lebih banyak remote juga. mhm, Dan kalau di bidang industri kreatif, Sato selama ini sampai saat ini juga bergerak dalam sebagai bisa dibilang sebagai event event development ya, mhm, as a creative director, kemudian untuk show director yang kayak mhm, kayak gitu juga apa ngerjainnya di bidang seperti itu juga gitu. mhm. Jadi tetap gak jauh-jauh dari dunia kreatif, Kreatif. tetap tetap berkecimpung di dunia kreatif, tapi kalau ditanyain as profesional pekerjaan saat ini di salah satu Jet Aesthetic Clinic Mhm. di Jakarta gitu. Udah Oh, 5 oke. tahun di sana, Tuh, kayaknya udah waktu itu lima tahun sempat 5 6 tahun lah. dikirimin Gitu. sesuatu tapi sampai sekarang belum dikirimin lagi. Sampel estetik. Ya nggak sih? Heeh. Oke. Dengarkah suaraku? Dengar ya? Tuh, freeze lagi. Oke deh, next. Itu tadi sedikit profil ya. Untuk yang apa namanya, yang mungkin beberapa Gunsamli yang belum mengenal, Sabta adalah bekerja sebagai profesional di salah satu perusahaan ya, estetik dan juga melakukan hal profesional lagi di bidang kreatif seperti itu. Keputus-putus terus saya ngomong sendiri dari tadi ya. Ya udah, berarti Anda harus improvisasi gitu ya kan ngobrol terus. Improvisasi. Well, nextnya. By the way, contohnya lagi ya. Dulu pernah dikasih contoh-contoh di estetik. Oh iya 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 tetap ya. Sekarang belum Nanti lagi. Sampai sekarang. Ya kan? jangan sedih, nanti biasa akhir tahun kita biasa suka kirim-kirim pasti nanti Oke tunggu deh. aja langsung Baik, aja. well. Nextnya. Ada nggak sih kejadian lucu atau unexpected ya. Yang selama proses rekaman yang sampai sekarang tuh diingat ya dan jadi bagian unik dari perjalanan lagu ini prosesnya ya. Em, Kalau ngomongin prosesnya berapa lama, kemudian ada kejadian sebut saja kayak fun, lucu, unexpected gitulah ya. Kalau yang tadi kan pasti ada emosionalnya tuh. Pasti aduh sesuai dengan lagunya juga. Ada nggak yang lain tuh? Sebenarnya kalau proses recordingnya tuh cuma 3 jam kalau nggak salah. Tiga tiga jam? jam. Di studio 3 jam. Oh, oke. Proses dari nulis.
songwriter Oh, bla bla bla. oh, kalau nulisnya tuh kadang-kadang gini, eh siapa suka suka kalau misalkan nih kalau lagi di bandara gitu kan, di bandara Mhm. sambil nunggu boarding gitu, satu suka bikin kalimat-kalimat gitu. Mhm. Dan kadang satu kalau di gereja itu kadang-kadang kan suka suka apa pasti nyatet gitu kan. Mhm. Waktu ibadah tuh pasti ada catatan gitu. Tapi kadang-kadang tuh satu tuh suka bagaimana mengkonversi bahasa-bahasa yang Mhm. ada di gereja dengan bahasa sehari-hari yang Mhm. kayaknya Iya. bisa relate dengan atau bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya Mhm. gitu. Jadi kadang itu sering banget satu bikin gitu. Tapi Mhm. kadang-kadang itu kayak menjadi lagi, itu kayak menjadi sebuah apa ya, satu suku kata yang akhirnya Sabto coba tarik lagi ke menjadi sebuah sebuah kalimat gitu. Mhm. Belum masuk ke lirik, belum masuk ke lirik, belum masuk ke lirik. Jadi itu suka Sabto bawa, mungkin di note-nya Sabto tuh sampai penuh tulisan-tulisan kayak gitu suka ada gitu kan. Jadi uh, terus kemudian itu kayak jadi sebuah, kalau sudah jadi kalimat baru Sabto Sabto jadiin ya tadi mengarah ke lirik. Tapi kadang-kadang baik lagi harus sesuatu yang benar-benar menjadi sebuah hook yang harus Mhm. atau menjadikan sebuah keputusan oleh itu yang akan aku jadikan lirik gitu kan. Jadi Mhm. beberapa banking tulisan Sabta ya ada di situ, tapi kadang-kadang menjadikan sebuah lagu, kadang pada saat menemukan, oke ini aku Sabta ada hook, mungkin lagi ngobrol sama teman, atau Mhm. mungkin lagi ada dengerin teman curhat, atau mungkin sambil nyetir, sambil dengerin, kadang dengerin, atau mungkin lagi nonton film di Mhm. Netflix, kayak gitu tuh bisa menjadi sebuah trigger untuk, oh Ya, ini kayaknya bagus deh, gitu, kayak gitu. Sebenarnya kalau itu prosesnya sebenarnya proses bikin lagunya juga nggak lama juga gitu. oke. Mungkin bisa kadang kalau dibikin lama malah lupa gitu. Kadang Hmm. pas pada saat jadi ya udah langsung, oh ada sempat punya banking banking story ini, satu ambil, Mhm. satu edit, satu adjust, satu adjust, udah mungkin itu juga sambil nonton Netflix jadi gitu loh. Oke. Artinya nggak Sambil ada tabungan kata yang expired ya? Iya nggak sih? nggak Karena ada bisa karena di-adjust kan ya? Mhm. kayak besok besok yang apa kan tanggal 2 ini kan rilis single untuk yang Natal yang jadi Oh, cahaya, oke. judulnya jadi cahaya, itu pun juga itu ngambil dari banking story yang ada di yang Sabto bikin gitu, karena Sabto juga walaupun nggak di expose di digital pun Sabto juga ada hidden hidden movement yang kadang-kadang kita Ya. pergi ke beberapa tempat yang kita mungkin memberikan Hmm. sumbangan apa segala panti asuhan juga, kemarin juga cancer apa segala macam, kita datang ke sana dengan yang suddenly aja, nggak benar-benar direncanakan, atau itu juga nggak pernah kita share gitu, nggak di Mhm. Instagram ataupun nggak di Ya. Instastory itu nggak gitu. Jadi Mhm. itu akhirnya saya juga berpikir, ya udah ada banking picture, ada banking story, satu coba ambil, satu coba sambungin, ya jadilah lagi karya lagi gitu. Oke. Seru ya. Gitu. Jadi apa? By the way tadi yang lucu ada nggak sih? Udah ceritain? Kalau yang lucu gini, Hatta pada saat recording lagu ini ada satu tone yang misterius banget yang Hatta nggak nangkep, peka banget gitu loh. Oke. Di What is telinga it? Hatta nggak nyampe, maksudnya nggak nyampe, nah bukan nggak nyampe nadanya, tapi nggak nempel dengan tone-nya. Sampai aku Oke. tuh, Dov, aku nggak ngerti deh ini di mana sih gitu. Si Dov memberikan Dov Revano kan musik rangernya Mhm. Hatta kan, jadi di sini kak gitu, kita mainkan gini di sini kak gitu. Oke kita ambil lagi ya, sampai mungkin ada kali 15 kali Sabto nyoba nembak Oke. nggak dapet terus sampai benar-benar udah Kak Sabto kelelahan gitu. Aha. Padahal itu sebenarnya yang Sabto yang bikin sendiri nadanya, tapi kemarin di mana ya di sampling, kadang kan Sabto kan ambil Mhm. sambil gini kan humming gitu kan, Ya. ini nah Dol kan aku bikin aransemennya ke sini gitu loh, aransemennya ngalirnya ke sini, yang ngalirnya ke sini, ngalirnya ini. Tapi ada saat kita kita recording ada satu bagian yang benar-benar peka, nggak dapet gitu, nggak dapet
nembaknya di mana tuh nggak sesuai gitu. Itu cukup melelahkan. Hanya bagian, tapi satu juga agak lupa itu bagian sebelah mana, tapi itu cukup melelahkan, dan akhirnya kita cuma diam biar dia sambil ketawa. Jadi kita doang, karena kenapa sih, mungkin ya karena mungkin kelelahan juga kali gitu. Oke. Ini ya Gun Solimah nggak tahu deh, mungkin Anda yang suka apa namanya memproses satu karya lagu especially ya. Juga kadang kayak gitu, nyipta sendiri di tone tertentu kok nggak bisa in Japanese is nggak nyanda gitu ya. Kok bisa sih gitu ya. Tapi itu Tapi juga having fun. nggak nyada, bukan masalah nadanya tinggi, Heeh, bukan. oke. Tapi kalau iya, maksudnya nggak tepat sasaran di Oh, nada yang aku harap. Karena kan ada yang apa sih itu? miring-miring. Apa apa sebutnya dia? Nada apa tuh? Nggak tahu ya. Ya, nggak tahu. Maksudnya ada nada miring-miringnya gitu loh, Oh, oke, minar-minarnya gitu di minir-minir bagian. gitu ya. Di minir-minirnya itu kayak nggak nempel gitu, nggak nempel. Di-spill dong, yang nada apa tuh, boleh nggak? Ya Aku nanti lupa. kita bisa comparing. Ya Oh nanti ternyata yang dengerin aja. ini gitu ya, dan Eh, ternyata bagus gitu kan. Tapi by the way nanti eh. di ending mesti nyanyi dikit loh ya, Oh biar iya. pada denger, ya kan? Oke, Mana tahu oke. inget, oh ternyata di sini nih. Nanti deh kita dengerin ya pokoknya live Sabtu nyanyi. Well next ya, next question. Um, Waktu Sabtu pertama kali dengerin hasil akhirnya, Hmm. ini tadi udah diceritain juga sih tapi nggak apa-apa ya. Karena ini pertanyaan saya saat ini. Apa yang Sabtu rasain? Apakah sempat mikir, wow, ini suara gue ternyata bisa begini ya gitu? Atau malah terharu karena ada perjuangan di behind the scene-nya? Kalau ditanyain mengenai itu setelah ngelihat masternya, berarti setelah dengerin masternya ya. Mhm. Pada saat sudah mendengarin fix masternya itu, malah di momen itulah baru ada pertanyaan dalam dirinya Sato, ini gue rilis nggak ya? Malah Oke. gitu loh. Ini aku Mhm. rilis nggak ya? Dengan pertimbangan, orang bakal suka ini nggak ya? Karena sampai yang bikin sampai kan bukan sesuatu yang, maksudnya, ada kekhawatiran ini bakal diterima atau enggak, itu yang Mhm. pertama. Kedua, orang bakal suka atau enggak. Terus Mhm. kemudian yang pasti bakal, ini orang bakal ngerti enggak ya dengan apa yang Sabto sampaikan gitu. Ke Itu deliver nggak sebenarnya, message-nya gitu ah, mas? Mhm. pesannya nyampe apa enggak ya, Mhm. itu sebenarnya yang karena, eh, sebelum pada saat jadi masternya pun Sabto kan ada beberapa percobaan ke beberapa timnya Sabto kan. Kadang Mhm. Sabto suka dengerin gitu. Oke, master gue udah jadi deh, lu mau dengerin nggak gitu kan? Lu mau dengerin nggak? Terus akhirnya Sabto dengerin, ada dua orang yang, Pak ini maksudnya apa sih gitu. Tapi Oke. ada yang dengerin lagu itu, oh bagus kok, gue suka bagian ini. Terus kemudian ada juga sahabat Sabto yang sekali dengerin, oh bagus, 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 bagus gitu. Mhm. Karena pada saat pre-master, sahabat satu juga dengerin, setelah jadi master, juga satu suka share ke sahabatnya satu juga. Nah, yang ini baru aku bisa ngerasain rapuhnya lagu ini gitu. Sahabatnya satu ada juga yang komentar seperti itu gitu kan. Jadi, uh, kalau kalau dibalik lagi, setelah jadi ini kira-kira ada perasaan apa, ya Mhm. kira-kira itu, malah ada keraguan. Tapi in Mhm. the end akhirnya Sabto kembalikan lagi ke tujuan awal, Ya. bagaimana Sabto menciptakan atau membuat sebuah karya kreatif. Balik lagi, Sabto yang penting lempar umpan, Sabto yang penting membagikan mengenai sebuah pesan yang mempunyai arti, yang mempunyai goal, bahwa balik lagi, terserah orang memaknai lagu ini menjadi seperti apa, pasti, yang penting Sabto lakukan bagian Sabto untuk ya udah, Sabto merilis lagu ini, in the end, baik lagi, uh, sama kita melakukan hal yang baik, membagikan hal yang baik, Mhm. hasilnya seperti apa ya kita serahkan lagi ke publik, gitu, ke Tuhan juga yang ngatur. Well, well, well. Jadi sebenarnya ini kayak kayak orang baca buku ya. Mereka mau apa, mau ngebayangin lagu ini,
seperti apa, mau menerjemahkannya seperti apa sejauh mereka menangkap gitu ya. But Ya. honestly ini buat Sabto nih, sebenarnya orang-orang yang dengerin lagu ini apa sih pesan yang paling what is it, jujur, tulus yang pengen banget Sabto sampaikan. Pesan yang mungkin memang kayak nggak selalu tertangkap hanya dari liriknya. Tadi sempat di-spill sih sebenarnya. Apa sih? Mungkin ada kayak tadi ada rapuhnya, ada validasi about Kalau self gitu ya. sebenarnya kalau dibilang mengenai lagu ini jujur aja ya, Mm-mm. eh ini tuh sebenarnya kayak kisah untuk menerima diri, penerimaan di self Oh, acceptance ya. secara utuh Mm-mm. gitu Mm-mm. kan. Bagaimana kita appreciate setiap langkah yang kecil, kemudian dan berbahagia dalam setiap pencapaian yang kecil, Kayak mensyukuri love setiap, yourself gitu gak sih? ya Kalau menghargai setiap, self love gitu ya. ya self acceptance, Mm-mm. kemudian uh, mensyukuri setiap pencapaian yang kecil, Ah, merayakan merayakan. merayakan diri kita sendiri itu. Dan balik lagi, jangan terlalu terpaku mengenai standar orang menjadi seseorang tuh harus seperti ini. No, Mhm. lebih baik kita bikin nyaman diri kita sendiri dengan apa yang kita punya, apa yang kita raih, dengan apa yang kita berikan kepada dunia. Itu Mhm. dulu aja. Balik lagi, kita nyaman dengan diri kita terhadap dunia, dan yang pasti adalah bagaimana menganggap bahwa diri kita ini cukup gitu. Kita Mhm. nggak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Bagaimana orang bersikap dengan kita, I don't care gitu. Maksud, tapi uh, bagaimana kita pun cukup dengan diri kita sendiri. Maksudnya misalkan mungkin kayak contoh sekarang lah gitu. Mhm. Dengan berjalannya waktu juga akhirnya hidup dengan circle yang kecil, bahkan bersosialisasi secukupnya. Mhm. Ya ternyata pada saat kita menerima dan menikmati momen itu, dan ternyata kita pun juga nggak harus dalam tanda kutip bersosialisasi terlalu besar gitu. Mhm. Mhm. Bersosialisasi kalau di bersosialisasi cukup dan seperlunya gitu kan. Secukupnya dan Maksudnya kadang-kadang kan, oh lu nggak jalan lagi sama si ini, kalau nggak pergi ada ini, Mhm. kalau Mhm. jarang pergi ke event ini sih, kalau jarang ke sini apa segala macam. Eh, Kayak sekarang saya membuat keputusan, saya pergi dengan keadaan sadar, dengan keadaan saya yakin bahwa saya akan menikmatinya. Gitu. Mhm. Misalkan Sabtu harus pergi ke dalam sebuah event karena tuntutan pekerjaan, itu pun akhirnya Sabtu cuma berpikir, saya ingin menjalankan pekerjaan ini sebaik-baiknya, bukan Mhm. karena Sabtu suka atau tidak suka. Itu tuh contoh sederhana yang Ya. pesan yang sebenarnya ingin Sabtu sampaikan, bahwa menjadi diri sendiri itu adalah cukup, menghargai setiap langkah kecil adalah cukup, merayakan setiap pencapaian kecil adalah cukup, dan I am is enough gitu. Mhm. Saya adalah cukup. Kita nggak perlu mendapatkan validasi dari semua orang bahwa, ih keren ya lo, teman lo banyak, ih keren lo sekarang Ya. gini. Nggak seperti. Dan itu ternyata nyata. Pada saat Sabto praktekkan dalam kehidupan diri sendiri, Sabto pun ternyata itulah kebahagiaan diri sendiri untuk saya pribadi gitu. Ya, got it right, got it right. Jadi apa sih, well, kalau menurut Sabto kan dunia ini cukup nggak sih dengan message-message seperti itu? Kita sering dengar juga sih ya, kita mesti mencintai diri sendiri bla bla bla, tapi di yang kejadian di sekitar kita, in fact ya, kenyataannya tuh memang seperti itu. Harus menjadi seperti ini yang di kayak apa sih, menunya yang disediakan di dunia ini kan begitu ya? Hmm, Especially juga untuk the now generation sih, buat generasi sekarang, Gen Z ya. hmm, hmm, Tapi kalau hmm, kita ngomongin Gen Z kayaknya kita jelek banget sih gitu ya, nanti mereka begitu. Tapi kayaknya semua juga sih, siapapun yang kayaknya hidup di zaman ini, ada juga yang kayak mungkin dulu saya nggak begini terus kemudian menuntut diri untuk seperti ini seperti ini. Tapi pesan begini kan sebenarnya emang ini adalah proses ya, perjalanan panjang ya untuk bisa hmm, menerima diri sendiri secara utuh, bahkan hadir di setiap kesempatan secara utuh dan make sure bahwa kita tuh hadir itu bukan hanya untuk sesuatu sekedarnya, tetapi kita hadir karena pasti
harga yang dibayar adalah menikmati gitu kan, ya nggak sih? Iya, 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 Harga iya. yang dibayar adalah menikmati dan juga yang di sekitar kita dengan kehadiran kita juga baik gitu ya. Tapi memang Iya, itu satu proses yang panjang. Kalau menurut Sabto ini pesan yang apa sih tepat, buat zaman ini nggak sih? Karena memang sekarang ini kan juga rata-rata begitu, kita disuguhi oke lah kita bilang kalau sekarang ini, bahasa sekarang kita pinjem tuh flexing gitu-gitu kan. Nggak semua iya, orang melakukan itu dan kayaknya asik ya. Kita udah dikasih tahu juga itu nggak yang sesungguhnya gitu ya, tetapi tetap aja orang tergiur. Gimana? Enggak, karena memang sekarang digital kan sudah ada di genggaman gitu kan. Kalau menurut iya. Sabto sendiri, ini bakalan jadi hal yang bisa dipelajari terus-menerus oleh mereka dan lama-kelamaan bakal diterima nggak sih? Kayak mesti pelajaran seperti have to accept totally self gitu. Menurut aku mengenai love yourself, Mhm, kemudian self acceptance, ya, kemudian seperti tadi merayakan hal yang kecil apa segala macam, mhm, balik lagi eh, setiap orang mungkin mungkin belum tentu bisa menerima ini dalam kondisi mereka yang mungkin membutuhkan sebuah validasi, gitu kan. mhm, Membutuhkan validasi. Tapi pada saat orang merasa bahwa karena balik lagi secara seperti banyak beberapa platform yang berbicara mengenai love yourself itu kan begitu banyak kan, mhm, mengenai penerimaan diri sendiri, yes, right, mengenai berdamai dengan diri sendiri kan, mhm, itu banyak, seperti sesuatu yang banyak banget diajarkan dan banyak banget yang membuat platform itu. mhm, Jadi itu menurut aku, menurut aku sendiri mengenai konteks pesan seperti mhm, ini nanti bakal banyak menerima atau mhm, mhm, kira-kira tetap harus digaungkan atau enggak, menurut yes, aku tetap karena tetap ya, seperti mungkin seperti ombak di laut mhm, gitu ya, tetap akan ada hilang kemudian nongol lagi karena mhm, bagaimanapun juga drama kehidupan kan tetap tetap naik turun tetap ada orang mungkin yang depresi karena dengan berbagai macam hal masalah kehidupan rumah tangga mengenai kehidupan percintaan pekerjaan bersosialisasi sebenarnya lagu ini cukup mewakili sebenarnya iya. lagu ini cukup mewakili sebenarnya apa yang dirasakan orang kapanpun gitu loh kapanpun gitu kira-kira. Well, ini asik banget. Jadi setidaknya menambah ya, menambah perbendaharaan how to, love self gitu ya. Ya. Menambahlah kalau memang sudah ada di platform, kalau ini bertambah lagi kan, oh iya, jadi orang jadi mikir kan, betapa pentingnya kita mesti menerima diri sendiri supaya tidak terlalu menyiksa diri sendiri, menuntut diri sendiri untuk menjadi sesuatu yang kadang kita ngerti itu bukan track kita gitu kan, susah banget Ya, kalau kita ya, lari di track orang lain kan. ya, ya, benar Mmm, banget. iya nggak sih? Terus apalagi ya, tiba-tiba hilang, tadi kayaknya sudah ada di folder ya, foldernya dicari ngunci dia. Oke, what next? Ini deh, Set sekarang ya setelah single single inilah, ini adalah single kedua ya. Bahkan Hmm. nanti di Desember kan ada tuh yang Ya, Christmas ya. Itu betul. single ketiga berarti ya? Ya, What sudah next? ada sudah ada cadangan lagi. Udah Aku ada lagi? sudah ada cadangan Emang lagi. kayaknya nggak boleh berhenti deh, mesti terus. Sudah ada sudah ada cadangan dua lagi. Wow. eh, yang sebenarnya yang rilis Desember 2 ini kan sebenarnya jadi cahaya. Mhm, Tapi mengarahkannya ke Christmas kan. Tapi itu juga tidak ada bahasa Christmas sama sekali. mhm, Tapi balik lagi mungkin buat buat teman-teman mungkin kayak poin itu juga pasti akan memahami bahwa mhm, pesan yang disampaikan adalah menjadi cahaya pasti yang mengarahnya celebration about Christmas juga kan. Tapi itu nanti juga uh, di dua. Kemudian satu juga ada dua cadangan lagi, judulnya Be Real sama Semua Ada Waktunya. Gitu. Itu oke. nanti tunggu aja. Nanti pasti aku Asik. salah satu orang yang aku hubungnya kabarnya adalah oh In tahu nggak aku punya single baru lagi aku mau bikin single aku mau tulis single baru lagi gitu. Thank you for trust. Seneng banget deh. Oke, Mal. Berikutnya gimana sih, mau
yang dibayangin apa nih? Mau bikin kayak mini album kompilasi gitu nggak sih? Atau Kadang kalau mini album ini kan kita harus langsung berapa lagu ya? langsung kita rilis gitu kan. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau Sabto pengennya berharapnya sih kayak continuity, entah 2 bulan Mm-mm. sekali atau Ya, ya, sebulan right. sekali. Betul. Ya, sebulan sekali. Kalau mini album kan harus berapa single, Mm-mm. 3 single gitu kan. 3 single Betul. harus jadi satu album gitu. Lebih Enggak, asik jadi ini ya kayak ada ya rilis-rilis gitu ya. Mhm. karena jujur aja sebenarnya yang mau rilis duluan kan diri loh Mhm. sebenarnya. Tapi ngikutin momen, terus ngikutin perasaan apa segala macam, ternyata oh enggak, kayaknya yang harus keluar dulu ini deh, di antara bayang deh, gitu. Oke. Jadi apa balik lagi kadang-kadang ya itu tadi nunggu nunggu benar-benar intuisi, Mhm. oh jadi yang keluar ini dulu deh gitu. Ya, Oke. ini yang jadi duluan itu be real sama semua ada waktunya, semua Oh, gitu. ya, 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 itu dia ya. Iya Well, gitu. sekarang boleh bisa didengerin di mana nih yang udah rilis? All music digital platform Oke. di YouTube Music, Mhm. kemudian Spotify, kemudian Apple Music, kemudian di TikTok juga ada, di Dasar ya. YouTube, di Instastory Music pun juga ada gitu. Kayaknya lebih mudah ke digital sama secara nasional kalau di radio nasional nanti baru hari Senin itu Mhm. kemarin juga dari produser Saka juga dapat jadwalnya hari Senin besok gitu. Mhm. Tapi di Gitu. Good News sudah bisa di request Good News only. Makasih loh Good News caranya. Udah bisa di request ya kalau mereka sudah bertengger di sini ya Sudah dengan bertengger. songwriternya ada di depan saya sudah dapat izin nih kan. Udah dapet izin Gitu. kayak gitu. Oke, well kita hampir sampai di penghujung kebersamaan nih Gus Solia. Oh By the way iya, janji tadi, um, maksudnya udah. Terus, um, well ini jadi momen berharga nggak sih buat Sabto sendiri? Momen-momen atau berharga itu adalah setiap hari ketika buka mata, it's up priceless kayak gitu atau momen berharga ketika ini juga pencapaian kan kalau saya lihat tuh. Jujur saya yang menyaksikan perjalanannya tuh, wow dia sudah di atas sekali gitu ya kamu kalau nggak boleh saya ngomong, sih gitu. Ya nggak boleh gitu ya. aduh saya lihatnya sampai jauh gitu Bukan, ya. bukannya dari dulu tetap gitu, poin. Ayo, pokoknya bukannya gitu ya. Emang saya emang saya di dunia bawah kecil soalnya gitu. Udaranya beda, udaranya beda. Udaranya beda. Kalau lihat ada orang nggak sih di depannya. Tapi Bang, kayak dari perjalanan begitu sih Gun Soli. Kalau saya secara pribadi kan proud banget sama dengan apa yang apa namanya, yang dicapai oleh Sabto ini ya. Saya tuh bangga kadang juga kayak ikut nangis tau gak sih, meweks. Mewek. Karena ngerti banget ya gimana meski ya which is saya nggak ngerti totally waktu dia mesti sangat sedih kayak gitu nggak ngerti nggak membersamai tetapi saya lihat bagaimana saya kenal pribadinya dia tuh seperti apa gitu ya itu sebagian tuh sebenarnya sedikit rapuh sedikit cengeng gitu ya tetapi ternyata but nowadays sudah utuh, bisa terima diri sendiri dan bisa di-share apa yang jadi perjalanannya itu. Makanya saya bilang sekarang dia sangat di atas, nggak secara fisik tetapi juga tingkat sosial Oh, jangan gitu lah. Sama-sama kita semuanya berkembang dan bertumbuh. berproses ya. Iya tuh growth-nya tuh keren. Memang basically yang kita bahagia adalah growth secara mental ya, Sabto ya. So that's why kita sekarang ini bisa ketemu dengan hahaha hihi meskipun nanti kita kalau ketemu adalah ya kan bakalan giving a big hug gitu ya. Pasti makanya banyak cerita behind of our life gitu kan, behind of my life. Aduh Feeling apa rasanya tuh gitu bakal pasti ada seru. akan ada momen dan I really waiting that moment jujur aja Mhm, pengen balik ke Semarang pengen mhm, kita kuliner bareng ngobrol mhm. bareng gitu Itu yang itu dinanti-nantikan ya nggak sih. yang dinanti-nantikan ya. Well, Mm-mm. Sabtu musik nyanyi dikit deh ya. Bener banget. Spesialnya adalah yang Ini paling dikit. nyentuh, yang tadi tone-nya atau apa sih nggak kok nggak bisa sih ke titik itu gitu ya. Semoga itu. Kalau nggak pun nggak apa-apa sih. Ya,
Mesti nyanyi. Bentar nih, agak putus-putus nih, agak putus-putus nih, agak putus-putus. Udah Putus-putus. nggak? Ya, sip. Oke, aman ya. Mm. Nyanyi nih, nyanyi. Ya, nyanyi dong, nyanyi dong. Oke. Harus itu. Aku ingin dicinta bukan karena sempurna, tapi karena rapuhku nyata dalam hati yang penuh luka. Masih ada harapan yang menyala. Udah itu aja. Itu dia Gunsolly ya. Kalau mau request komplitnya, bilang aja ke Good News sini ya. Iya, Oke, well please. Gunsolly, itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. But hopefully boleh menjadi sesuatu yang inspiratif buat Anda yang mungkin sampai dengan saat ini tuh masih banyak dari pendengar mungkin ya takut banget untuk apa namanya mewujudkan mimpi atau apa hal-hal yang terpendam ya hopefully apa yang diceritakan Sabto Penades bisa jadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwa mimpi itu nggak selalu harus besar untuk menjadi berarti yang penting adalah keberanian untuk memulainya ya kan buat Anda yang sedang mendengarkan kami mungkin Anda juga punya sesuatu yang sudah apa namanya, lama pengen banget untuk dikerjakan, entah karya, keputusan, worship, langkah baru dalam hidup, ya mungkin ya. Ya hopefully obrolan kita sekarang ini, saya dan Sabto ya, menyalakan kembali nyali dan keberanian Anda. Oke, single terbarunya sudah bisa Anda dengarkan di beberapa digital platform yang sudah di-mention sama Sabto tadi. Bisa didengerin di Good News juga. So, saya Indi. Saya Sabto. Untuk Good News FM bisa lagi di follow you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.